Oke, selamat datang di channel Dunia Band, channel yang membahas tentang semuanya dari band. Oke, langsung aja subscribe, langsung mulai videonya. Nah, Peter Pan, siapa yang tidak tahu dengan grup band yang fenomenal satu ini? Mereka adalah salah satu grup band atau mungkin satu-satunya band ya yang bisa menjual album dengan 3 juta keping. Nah, untuk kalian yang belum tahu tentang fakta dan data, fakta menarik tentang Peter Pan, kami bagikan 10 fakta menarik tentang grup Peter Pan. Nah, yang pertama adalah grup band pertama di Indonesia yang belum tertandingi yang berhasil menembus angka penjualan 3 juta kopi. Nah, album Bintang di Surga di tahun 2004 begitu sangat fenomenal di masanya ya. Dengan terdapat 10 lagu, tetapi ada banyak lagu andalan di situ, yaitu ada lagu Ada Apa Denganmu, Mungkin Nanti, Khayalan Tingkat Tinggi, Di Atas Norma, Aku Katakan Dengan Indah, lalu ada banyak, dan lagu terakhirnya yaitu lagu Bintang di Surga. Nah, lagu Bintang di Surga ini mengingatkan kita pada masa-masa dulu ya, saat kita SD lah, SMP. Kalau kata orang sih dia banyak kenangannya di angkot ya, katanya kalau naik angkot dia itu teringat sama lagu-lagu Peter Pan, karena lagu-lagu Peter Pan, apalagi lagu Ada Apa Denganmu yang dulu ya, lagu Ada Apa Denganmu itu biasanya selalu diputar di radio, lalu di mana-mana lah, pokoknya ada di stasiun, di terminal, itu biasanya memutar musik dari Peter Pan itu sendiri. Begitu sangat fenomenal di tahun 2004 sampai 2005-an gitulah akhirnya lagunya. Nah, yang kedua adalah grup band pertama di Indonesia yang launching album sampai disiarkan 6 stasiun TV sekaligus. Kayak upacara bendera 17 Agustusan aja ya. Nah, grup band Peter Pan ini memang sangat sensasional. Dan pada saat itu mereka merilis album yaitu Hari Yang Cerah pada tahun 2007. Nah, saking sensasionalnya, acara peluncuran album mereka pun disiarkan oleh 6 saluran televisi di Indonesia. Nah, konser peluncuran albumnya sekaligus launching di Monumen Perjuangan Gazebo Bandung. Sebelumnya, salah satu hits dari lagu album itu ada Menghapus Jejakmu, yaitu telah diputar serentak di 200 stasiun radio di Indonesia dan Malaysia. Lagunya itu ada banyak banget ya, ada 10 kalau nggak 11 itu ada lagu hitsnya yaitu Menghapus Jejakmu, lalu Hari Yang Cerah untuk Jiwa Yang Sepi, lalu ada lagu Sali Sendiri, lalu ada lagu Cobalah Mengerti, lalu ada lagu Di Balik Awan, itu tadi ya, ada Dan Kota Mati untuk lagu hitsnya. Lalu yang ketiga adalah satu-satunya grup band yang mencetak rekor muri membuat konser maraton 24 jam di 6 provinsi. Nah, saat itu pada tanggal Jumat 23 Juli tahun 2004, grup musik Peter Pan membuat sejarah baru. Nah, grup musik asal Bandung ini sukses mencetak rekor konser maraton di 6 provinsi dalam tempo 24 jam. Konser bertajuk El Alex Peter Pan 24 jam breaking record itu ditutup di Geraha Penas, Surabaya, Jawa Timur. Dengan prestasinya itu, Peter Pan yang dikawal oleh Ariel, Lukman, Uki, Andika, Indra, dan Reza ini berhak dicatat dalam Museum Rekor Indonesia atau Rekor Muli. Nah, mulai menggelar konser di Medan, Sumatera Utara sekitar pukul 07.55 sampai 8.40. Nah, dari sana Ariel dan kawan-kawan lalu melanjutkan di Padang, Sumatera Barat sekitar pukul 10.45 hingga jam setengah 12. Pada jam 1 ya hingga 1.40 Peter Pan konser di Pekanbaru, Riau. Lalu lanjut lagi ke Lampung pada jam setengah 5 sore sampai jam 5:10. Nah, Ariel lantas membuka konser di Semarang, Jawa Tengah sekitar pukul setengah 8 gitu ya, dan berakhir pada setengah 9 malam. Nah, konser Peter Pan ditutup di Surabaya sekitar pukul jam 10 sampai jam 11 malam. Nah, meski stamina mulai Peter Pan tetap nyaring mengusung lagu-lagu hits dari album pertama mereka yaitu album Taman Langit, yang saat itu juga peluncuran album Bintang di Surga juga ya. Nah, nomor 4 itu waktu launching album Alexandria juga disiarkan 6 stasiun TV juga. Nah, ini album eksklusif ya, isinya adalah untuk soundtrack film Alexandria. Kalian bisa tonton filmnya di YouTube. Nah, saat dan itu sehabis kupon buat peluncuran album Bintang di Surga yang masih sering didengar di toko-toko kaset atau di maraton tempat yang kita lewati,
Peter Pan kembali dengan album original soundtrack Alexandria. Launchingnya ini dibikin gila-gilaan sih. Jalan Dago Bandung ditutup untuk acara ini. 6 stasiun TV pun gak ketinggalan meliput acara launching ini. Launching yang diberi tema menunggu pagi bersama Peter Pan ini memang dibikin gak biasa. Bayangkan aja, 6 stasiun televisi yaitu SCTV, IVM, Metro TV, Antv, LaTV, dan TVRI ikut menyiarkan secara langsung acara tersebut. Nah, gak ketinggalan 4 kafe di 4 kota di Indonesia juga ikut mengadakan nobar launching album Alexandria tersebut. Nah, kafe-kafe tersebut adalah Cafe Visa Jakarta, lalu ada Cafe Tio Semarang, Cafe Hugos Yogyakarta, dan Hugos Surabaya. Nah, Jalan Dago pun ditutup untuk acara ini. Nah, uniknya dari acara ini, penggemar Peter Pan bisa beli kupon dari seminggu sebelumnya untuk mendapatkan kaset atau CD limited edition yang ada tanda tangan plus pin Peter Pan OST Alexandria. Ini ada tanda tangan dari personelnya Peter Pan ya, dari ke-6 personel itu. Nah, kupon tersebut ditukarkan setelah acara menunggu pagi atau setelah jam 12 malam. Nah, yang nomor 5 adalah lagu Tak Bisakah menjadi lagu Indonesia pertama dan satu-satunya yang diciplak persis oleh negara India dan menjadi top di sana, bahkan menjadi soundtrack film India Wo Lam Hai. Oh iya, info lagi, yaitu lagu Peter Pan yang dicontek India itu bukan cuma satu, ada 2 lagu yang diciplak habis oleh penata musik film paling laris di India bersama Pritam, yaitu lagu Tak Bisakah dan Di Belakangku. Dan kita baru aja tahu ada 3 serangkai penata musik film yang dihormati karena ide-ide segar dan originalnya di Bollywood di sana. Nama mereka Shankar, Ensan, dan Loy. Ternyata mereka juga terinspirasi lagunya Peter Pan yang berjudul Topeng di soundtrack berjudul Socha Hai yang mereka ciptain buat film India berjudul Rock On. Cari aja ya lagu-lagu itu di YouTube, kalian akan bisa dengar kesamaan konsep dan nadanya. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa Peter Pan memang band yang sangat fenomenal. Nah, nomor 6 adalah ada satu lagu yang mungkin kalian nggak pernah terjadi dalam album-album sebelumnya, yaitu album Bintang di Surga dirilis dalam bentuk house musik lengkapnya seluruh lagunya. Ya, biasanya house musik itu berupa kompilasi lagu-lagu pilihan, tetapi ini dalam satu album lengkap dengan susunan lagu seperti album aslinya, diproduksi oleh Musica pula. Ya, kita mungkin masih punya album house musiknya itu sampai sekarang. Cukup unik satu album dibuat versi house musiknya, membuktikan bahwa seluruh lagu Bintang di Surga adalah hits atau hits yang sangat fenomenal gitu ya. Nah, nomor 7 adalah dari semua judul album dan semua judul lagunya tidak satu pun yang menggunakan kata cinta dan sinonimnya. Jikapun ada, itu hanya ada dalam lirik beberapa lagunya saja dan sangat jarang. Tetapi cinta yang digunakan tidak secara langsung mendefinisikan rasa sayang antara kaum Adam dan Hawa. Nah, nomor 8 adalah tema yang dibawa dalam satu albumnya juga universal. Artinya tidak hanya membawa satu tema saja dan lirik-lirik yang ditulis mempunyai makna puitis yang dapat dipahami semua umur dan kalangan. Sebut saja lagu-lagu seperti Aku dan Bintang, Semua Tentang Kita, Kita Tertawa, dan lagu Topeng. Lagu-lagunya simpel sehingga mudah ditirukan penggemarnya dan selalu terdapat benang merah. Menurut kita juga ya, benang merah itu terdapat dalam penulisan lirik Ariel dan permainan melodi gitarnya Lukman yang sangat kreatif dan ada ciri khasnya. Dan memang sih lagu-lagu Peter Pan ini memang sangat makna puitis juga ya. Contoh kayak lagu Topeng, siapa sih yang nggak tahu lagu Topeng ya? Pasti menurut ini, kalau kalian nggak tahu lagu pertamanya, pasti kalian tahu refnya. Karena refnya itu memang sangat familiar ya di lagu Topeng itu. Semua orang pasti tahu lagu Topeng. Nah, nomor 9 itu adalah, selain itu lagu Ada Apa Denganmu juga pernah dibuat dalam aransemen keroncong. Nah, lagu Ada Apa Denganmu ini juga dibuat oleh aransemen keroncong yang dinyanyikan oleh Hetty Koes Endang dan diaransemen oleh almarhum Didi Kempot, yaitu aransemen versi campur sari ya, yang dipopulerkan oleh Didi Kempot dalam versi bahasa Jawa. Untuk video pendeknya seperti ini. Nah, kalian bisa tonton di YouTube juga ya untuk versi fullnya. Dan nomor 10 adalah, yaitu ini yang paling terakhir ya, yaitu adalah satu-satunya band yang replika para personelnya dimuseumkan di Museum Monas ya, Museum Nasional. Nah,
Ariel mengatakan, kenapa kita mau dipatungin kalau semuanya demi kepentingan sahabat Peter Pan? Kenapa tidak? Yang paling penting, kita merasa berterima kasih karena mendapatkan penghargaan membanggakan dari musika Peter Pan. Nah, Peter Pan juga dibuatkan ya patung replika. Nah, patung itu sendiri itu adalah suatu hal yang jarang dilakukan band-band di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai grup band yang fenomenal di industri musik Indonesia, Peter Pan layak mendapatkan penghargaan. Labu Ajin alias selaku eksekutif produser musika studio mempersembahkan salah satu replika patung grup band itu di ajang Monumen Nasional. Nah, meski senang mendapat apresiasi besar dari musika studio yang menaungi produksi albumnya selama ini, Ariel rupanya tidak pede ketika patungnya diabadikan satu atap dengan beberapa patung pahlawan nasional di museum itu. Nah, ini terjadi pada 3 Desember tahun 2009 ya. Nah, itu tadi adalah 10 fakta menarik atau fakta unik dari Peter Pan. Untuk kalian, sahabat Peter Pan, kalian bisa komen di bawah atau ada fakta menarik yang kurang. Ya, oke, coba komen di bawah ya.